Thank you.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Halo Selina. Kaget. Halo Seleni. Kita mau mulai ibadah nih Seleni. Coba sapa dulu adik-adik kita. Ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Seleni, senang gak bisa ibadah lagi sekolah minggu hari ini? Seneng dong Selina. Walaupun kita ibadahnya online, aku tetap semangat mau ketemu adik-adik dan beribadah bersama. Adik-adik seneng juga gak nih? Pasti mereka seneng juga bisa beribadah bersama-sama. Ibadah itu kewajibannya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, iya, kita bener. bisa memuji Tuhan bersama dan juga belajar firman Tuhan betul. Nah adik-adik, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah. Ini karena pemeliharaan Tuhan buat kita. Yuk Seleni, kita mau menyapa Tuhan kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Setuju. Semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya senyum yang mana? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Yuk adik-adik, semua lipat tangannya, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh diam di hadapan Tuhan, kami boleh datang beribadah bersama. Tuhan tolong pimpin kami dan juga kebaktian kami pada hari ini. Kami menyerahkan segala pujian dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Seleni, lagu tadi mengajarkan kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Betul loh Selina, kita harus terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Betul, dan buat hidup adik-adik juga ya loh Selina ya. Di masa pandemi yang belum selesai ini, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa apapun keadaannya kita. Betul sekali. Pertama kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau datang untuk menebus dosa manusia loh Iya benar. Yuk adik-adik masih tetap semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Kita bersama-sama bangkit berdiri lagi ya. Bangkit berdiri. Kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Yuk Lose, harus dengan semangat ya kita nyanyinya ya. Semangat. Yo, siap-siap. Yuk. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah
lagi mikirin apa sih? Ini Lause, tadi kan Lauselina bilang kalau Tuhan Yesus sudah datang untuk menebus dosa kita. bener. Yesus disalib di Bukit Golgota. Aku lagi mikir betapa besar kasih Tuhan Yesus buat manusia ya Lauselina ya. Tuhan Yesus mau menderita di salib dan mati buat menebus dosa manusia. Iya Lause, kasih Tuhan itu kepada manusia sungguh besar. Manusia yang berdosa seperti kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Nah, sehingga ia mau datang untuk menebus dosa kita semua. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa Lause, benar, Lauselina. melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya ya, Lauselina, adik-adik, Tuhan Yesus itu disalib untuk menebus dosa adik-adik dan dosa Lause juga. Yesus disalib untuk menghapuskan dosa kita. Yuk Benar, kita Lause. nyanyikan lagu Yesus disalib ya. Yuk kita nyanyikan, Yesus disalib karena dosa saya, Benar. karena dosa kamu, dan karena Dosa cinta semua. semuanya. Iya betul. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Semuanya. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib juga karena cinta semuanya Lause. Iya betul. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Kita ulangin lagi ya Lause ya. Iya, kita ulang lagi. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, kasih Yesus begitu besar mau menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Kita yang harusnya tadinya dihukum Lause, Iya, dihukum. tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Wah, baik Makanya sekali. kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, nah adik-adik, kita mau bila kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita, maka kita akan diampuni Lause. Oh iya Lauselina, Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan ya Lauselina ya. Ya, Karena betul. hanya Yesuslah yang bisa mengampuni dosa kita adik-adik. Benar Lause, di Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Lauseleni, adik-adik, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Yuk kita nyanyikan lagu ini yuk. Ya, Hanya Abi satu setuju. jalan ke surga dan hanya Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Ada jalan lain gak? Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu
jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Nah, hanya satu jalan, hanya Yesus yang mampu menyelamatkan hidup kita. Iya betul, hanya satu jalan menuju surga dan hanya siapa Roselina tadi? Hanya Tuhan Iya, Yesus. hanya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan persembahan nih sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan adik-adik bisa dititip ke Papa Mama. Iya, yang nanti Papa Mama yang akan kasih lewat gereja ya, Betul, ke gereja ya akan Roselina transfer ke ya. gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu A Gift to You. A Gift to You, lagu ini mengatakan bahwa apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, biarlah menjadi hadiah persembahan buat Tuhan. Yuk, biarlah lagu ini menjadi ucapan syukur buat kita. Everything I am, everything I'll be, Everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully. Semuanya. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. Nah, adik-adik, Roseleni, setiap pujian, setiap apa yang kita lakukan, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan kita saja. Iya betul, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan ya Roselina ya. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seru nih. Nah, adik-adik, tetap duduk dengan tenang dan terima berkat Tuhan. Sampai jumpa. Hai, selamat pagi adik-adik. Adik-adik udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi adik-adik kan sudah memuji nama Tuhan. Saat ini adik-adik bisa duduk tenang, kita buka kuping kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita mau lipat tangan dan tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami bisa bangun pagi, kami bisa beribadah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat duduk tenang, kami bisa fokus
dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu hari ini bisa kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus. Lalu Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah adik-adik, kemudian Yesus memberikan 2 buah perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah mengenai seseorang yang hendak mendirikan sebuah menara. Nah adik-adik, ketika seseorang hendak mendirikan sebuah menara, ia harus memperhitungkan kira-kira uang yang dia miliki cukup gak ya? Kira-kira berapa ya anggaran biaya atau uang yang dibutuhkan untuk mendirikan menara tersebut? Jangan sampai ketika sudah mendirikan menara tersebut di tengah jalan malah stop, malah berhenti mendirikannya karena perhitungannya nggak benar. Nah adik-adik, kalau begitu nanti orang sekitarnya bisa saja melihat orang tersebut dan mengejek orang tersebut karena sudah mendirikan menara tapi tidak diselesaikan. Nah adik-adik, perumpamaan yang kedua, Tuhan menceritakan tentang seorang raja yang hendak berperang. Seorang raja yang hendak berperang akan memperhitungkan atau mengira-ngira kira-kira dengan pasukannya dia yang hanya 10.000 cukup gak ya untuk melawan pasukan lawannya nih yang banyaknya 20.000. Nah kalau raja itu sudah memikirkan dan sudah tahu kayaknya gak bisa nih, kayaknya gak bisa deh 10.000 lawan 20.000. Nah raja itu akan meminta untuk suruhannya atau bawahannya untuk menanyakan perjanjian damai apa yang bisa dilakukan supaya perang itu tidak terjadi. Kemudian setelah Yesus memberikan 2 buah perumpamaan itu, Yesus berkata lagi, "Demikian pula orang-orang seperti kamu yang tidak mau meninggalkan segala miliknya tidak dapat menjadi murid aku." Nah, mungkin ketika mendengarkan cerita ini, adik-adik bingung. Lause, apa sih maksudnya? Tadi tentang pikul salib, terus tiba-tiba Tuhan Yesus kasih 2 buah perumpamaan. Dua perumpamaannya tentang satu orang yang mau mendirikan menara, satu lagi tentang seorang raja yang mau berperang. Lause, apa sih maksudnya? Nggak ngerti nih. Nah, kalau adik-adik gak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, kita simak contoh dan ilustrasi ini ya. Adik-adik, dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, mengenai pikul salib. Pikul salib yang di sini dimaksudkan tentang kita yang melepaskan atau meninggalkan kepentingan pribadi kita. Kepentingan pribadi itu apa? Contohnya, adik-adik ingin memiliki atau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Tapi sesuatunya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita harus bisa untuk meninggalkan kepentingan kita yang itu, ego kita, karena yang terpenting adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita, bukan diri kita. Nah, adik-adik, yang kedua, kita belajar nih tentang mengikut Yesus 100%. Mengikut Yesus enggak setengah-setengah. Apa tuh Lause maksudnya? Kayak perumpamaan yang Tuhan berikan tadi mengenai pendirian menara. Nah, mendirikan menara itu harus sampai selesai kan? Sama,
seperti kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai murid Yesus, kita harus mengikuti Yesus 100%, bukan 80%, 50%, atau 30%. Bukan adik-adik. Karena dengan kita percaya Yesus atau mengikuti Yesus setengah-setengah, berarti kita tidak menjadi muridnya Kristus. Nah, untuk membantu adik-adik lebih memahami mengenai pikul salib atau meninggalkan kepentingan pribadi, aku ada contohnya nih adik-adik. Di sini aku ada segelas air putih biasa. Air putih ini kita anggap adalah Kristus. Nah, kemudian di sini aku punya minyak. Minyaknya minyak apa aja, minyak goreng boleh, minyak apa aja terserah. Nah, adik-adik, minyak ini menandakan kepentingan pribadinya kita, menandakan egonya kita nih. Nah, adik-adik, ketika kita mau menjadi murid Kristus, kita harus bisa meninggalkan setiap kepentingan pribadi kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa orang yang tidak meninggalkan segala miliknya tidak bisa menjadi muridnya Kristus. Kita lihat ya, air yang melambangkan Yesus ini dan minyak yang sebagai contoh adalah kepentingan diri kita. Kita tuang ya. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini minyak yang dituang tertinggal di atas, tidak bisa bercampur dengan air. Inilah contohnya ketika kita mau mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan kepentingan kita. Seperti minyak ini nih, ketinggalan nih di atas, supaya kita bisa mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah kudus, tidak bisa bercampur dengan yang dosa. Maka itu kita harus meninggalkan kepentingan pribadi kita untuk mengikut Yesus. Nah, adik-adik, contoh yang kedua mengenai menjadi murid Kristus 100%. Aku di sini punya telur. Nah, siapa nih yang suka telur? Pasti tahu dong, telur. Ini aku goreng telur mata sapi namanya. Nah, aku punya 2 nih. Telurnya ini ada yang matang, ada yang setengah matang. Nah, yang kayak tadi aku bilang, untuk mengikut Kristus harus 100%, gak boleh setengah-setengah. Nah, kita coba lihat, ini kan dua-duanya sama telur. Kita lihat, ini adalah telur yang matang. Kita kalau telur yang matang, kita buka dalamnya, dia matang adik-adik. No ya, telurnya matang. Bisa dilihat ya, tuh dalamnya penuh, kokoh, ya, gak keluar-keluar. Nah, tapi kita lihat ya, kalau telur yang setengah matang, nih adik-adik, ini telur setengah matang. Kita belah ya dalamnya, lihat nih adik-adik. Tuh, telurnya gak matang, lihat, dia keluar. Telurnya masih cair, gak kokoh, gak padat. Noh, sedangkan kalau telur yang matang, dia gak keluar, gak cair, dia padat. Nah, sama halnya adik-adik. Ini telur, dua-duanya telur. Tapi yang satu setengah matang dan yang satu matang. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau kita percaya Kristus harus 100%. Harus yang matang, jangan setengah matang. Kita harus menjadi murid Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, kita belajar ya untuk bisa menjadi murid Kristus yang mau meninggalkan kepentingan diri kita dan menjadi murid Kristus 100%. Nah, adik-adik, di sini aku mau ngajak adik-adik untuk kita boleh menyanyikan sebuah lagu. Lagunya berjudul Mengikut Yesus. Nah, adik-adik pasti tahu deh lagu ini, karena lagu ini sering loh dinyanyiin. Nah, adik-adik, lagu ini kiranya bisa mengingatkan adik-adik untuk kita bisa mengikut Yesus dengan serius, mengikut Yesus dengan mengutamakan Yesus, bukan mengutamakan kepentingan kita. Seperti liriknya tentang
dunia di belakang, salib di depan. Nah, kiranya lagu ini bisa membantu kita untuk mengingat sebagai murid Kristus yang 100%. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya adik-adik, kiranya kita bisa ingat ya akan lagu ini. Nah adik-adik, saat ini kita mau melafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi adik-adik, Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Siang masa saya Rika dari kelas 3. Saya akan kasih hafalan yang kemarin saya sudah hafalin. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Lafsa. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik bisa mengikuti ilustrasi yang tadi aku berikan kepada adik-adik, yang air dan minyak. Nah, adik-adik bisa nih ambil air putih atau air apa aja, lalu pakai minyak goreng, lalu adik-adik praktekin sendiri deh, dituang minyak ke dalam air itu, supaya adik-adik bisa lihat bahwa air dan minyak tidak bisa bersatu. Sama halnya dengan kita yang harus melepaskan dan meninggalkan kepentingan diri kita untuk mengikut Kristus dan sebagai murid Kristus. Nah adik-adik, sekarang ibadahnya sudah selesai, kita mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami, kiranya kami bisa untuk menjadi murid Kristus yang 100%. Murid Kristus yang mau memikul salib, meninggalkan setiap kepentingan diri kita. Tuhan yang tolong pimpin kami, supaya kami dapat melakukan setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadahnya selesai. Bye.